Plastic, plastic, plastic. What are plastics? Plastik dapat didefinisikan sebagai jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Plastik pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Parkes pada tahun 1862 di sebuah eksibisi internasional di London, Inggris. Plastik temuan Parkes disebut Parkesine. Ini dibuat dari bahan organik dari selulosa. Plastik akan terus berkembang seiring waktu dengan berbagai bahan dan penemu. Plastik sendiri baru akan menjadi umum setelah Perang Dunia Kedua. Jadi, mengapa plastik itu berbahaya? Bahaya plastik dapat dibagi menjadi 3, yaitu pada kesehatan, pada alam, dan pada lingkungan. Pertama, pada kesehatan terlebih dahulu. Studi tahun 2017 oleh Orb Media menunjukkan bahwa lebih dari 80% sampel air yang dikumpulkan dari lebih dari 5 benua dinyatakan positif plastik. Pada tahun 2018, dalam ekosistem laut dan air tawar dikombinasikan, mikroplastik telah ditemukan di lebih dari 114 spesies ikan. Mikroplastik telah ditemukan bersarang di saluran pencernaan dan jaringan berbagai hewan laut invertebrata, termasuk krustasea seperti kepiting. Plastik memiliki berbagai dampak buruk jika terkonsumsi mulai dari peradangan hingga kanker. Dikutip dari Subankar Chatterjee, PhD, seorang ilmuwan lingkungan di Universitas Pusat Himachal Pradesh di India, plastik mengandung campuran aditif seperti bisphenol A, phthalate, dan nonylphenol yang dapat menyebabkan gangguan endokrin. Menurut sebuah studi dari Agustus 2014 yang diterbitkan dalam International Journal of Environmental Research and Public Health, ketidakseimbangan hormon ini dapat mengatur panggung untuk masalah kesehatan yang serius seperti penyakit jantung. Pada alam, limbah plastik dapat membunuh hewan, mengganggu rantai makanan, dan menimbulkan berbagai macam polusi. Pada tahun 2014, sebuah analisis global memperkirakan plastik di laut sebanyak 1,4 miliar metrik ton berukuran partikel beras. Masih ingat paus sperma yang terdampar di Wakatobi? Paus yang ditemukan 19 November 2018 silam memiliki 5,9 kg sampah plastik di perutnya, mulai dari penutup galon hingga bungkus mie instan. Biota laut nggak bisa bedakan mana makanan, mana plastik. Mereka buka mulut saja langsung dimakan, apalagi kalau paus besar mulutnya. Penyu juga begitu, dikutip dari Reza Cordova, seorang peneliti untuk LIPI. Jika terkonsumsi, hewan laut bisa mengalami berbagai penyakit terutama di pencernaan. Efeknya bisa hingga kematian. Selain kepada hewan, plastik juga memiliki dampak buruk lain bagi alam, di antaranya polusi udara akibat pembakaran plastik, polusi tanah akibat kandungan kimianya, dan polusi air tanah. Plastik juga membutuhkan waktu antara 10 hingga 1000 tahun untuk diuraikan secara alami. Pada lingkungan, plastik memiliki beberapa efek. Berdasarkan data World Bank, komposisi sampah kantung plastik di Sungai Jakarta tergolong besar, yaitu 21,6% atau kedua terbesar setelah kategori sampah organik lain, yang jumlahnya mencapai 52,1%. Sementara itu, menurut data Timbunan Sampah tahun 2018, plastik merupakan jenis sampah kedua terbanyak di Indonesia dengan komposisi sekitar 15%. Tentu saja, kita seringkali melihat plastik bergeletakan apalagi di kota-kota besar. Ini, seperti jenis sampah lain, merusak kecantikan lingkungan dan menurunkan kualitas hidup. Plastik yang menyumbat saluran air juga berdampak pada banjir. Tentu saja, jika hanya sedikit dari kita yang mencoba untuk mengatasi masalah ini, dampaknya akan minim. Namun, jika kita melakukannya secara bersama-sama, dampak tersebut akan mulai terlihat. Kita bisa mulai dari hal-hal simpel, seperti buang sampah pada tempatnya, dan di tempat sampah yang sesuai dengan jenisnya, atau mengurangi penggunaan botol plastik. Kita juga bisa mengadakan kegiatan bakti sosial dalam bentuk membersihkan lingkungan sekitar, dan mendukung gerakan-gerakan pembersihan sampah. Lab School sendiri sudah mencetuskan program-program agar kita para siswa-siswi lebih peduli dengan lingkungan. Ada banyak cara kita dapat berkontribusi, dari yang kecil hingga yang besar. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, kita lawan polusi plastik bersama.